Mari kita katakan sekali lagi, ku mau memuji-Mu. Amin Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu sembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami undang Pendeta Saud yang pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Memang Engkau Tuhan sangat baik bagi kami. Senantiasa menolong kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Tuhan senantiasa menolong kami di dalam perjalanan hidup kami. Sampai pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan kepada kami. Sehingga kami boleh berada di rumah-Mu ini menaikkan pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami pada saat ini, berkati juga jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, memberkati mereka pada saat penyembahan, pada saat mendengarkan firman Tuhan. Boleh kami senantiasa dikuatkan, diteguhkan kembali, sehingga kami boleh memperoleh semangat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan, dari pertama, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke ruang kesaksian. Dan apabila saudara, Bapak Ibu, baik itu yang ada di rumah, yang melalui Zoom, mau membagikan berkat Tuhan melalui kesaksian hidup, kami persilahkan. Tetapi sebelumnya, kita angkat satu pujian yang menyatakan bahwa hanya Yesus saja pengharapan kita. Mari kita nyanyikan. Ya Pak Yopi. Boleh. Ya. Yes. Nah, selamat pagi. Kedengaran? Kedengaran? Kedengaran Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Jadi gini, karena saya masih bantu yang di Subang, jadi sebenarnya nanti jam 10 saya jalan. Jadi ke Subang. Karena memang ini bukan bagian akhir lah, pas ada acara di Subang. Nah, cuma yang saya ingin katakan bahwa ayo kita sama-sama memikirkan kebersamaan kita di dalam kita sendiri. Memang kita bersyukur bagaimana Tuhan memang sudah tolong kita dan pimpin kita. Tetapi yang berikutnya adalah apakah dengan adanya situasi kondisi kita yang memang tanggal 24 sedangkan Natal nasional itu tanggal 27, ya kan? Nah, sehingga saya tanya apakah
Tanggal 25 masih kita mau buat atau kita mundur ke tanggal 24. Bukan tanggal 24 Natal kita, bukan tanggal 25. Sehingga memang kita ikut nasional aja. Nah, tahun depan baru kita bisa atur lebih baik lagi. Sehingga kita tidak melanggar apa yang diatur oleh pemerintah pusat. Karena memang COVID memang semakin menurun, kita bersyukur bagaimana Tuhan sudah pimpin Indonesia lah, salah satu negara, tapi kita masih kalah sama Cina. Cina itu boleh dibilang mereka sekarang sudah nol boleh dibilang. Dan mereka itu dari atas, pimpinan tertinggi, sampai ke bawah. Itu sebabnya pada hari ini saya memikirkan seperti Yunus. Ketika Yunus ingin diutus Tuhan, sehingga dia menjelaskannya, jadi dari pemimpin sampai orang yang kerja, orang yang pembantu, atau orang yang melayani, atau kerjalah di istana, atau sampai bangsa itu, sampai hewan pun disuruh puasa. Suruh puasa. Nah, sehingga ini menjadi satu tantangan buat kita, bahwa bagaimana sikap kita sendiri melihat kalau secara dunia saja, bagaimana Tuhan mengutus hambanya sampai satu negara itu mendapatkan anugerah lah. Nah, itu sebabnya kita sebagai gereja, ayo kita satukan hati, bagaimana kita memikirkan ke depan. Cuma setiap wilayah itu kan punya aturan tersendiri, ya kan? Kalau di Subang itu hampir semua gereja mereka ibadah, nggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena beda dengan Jawa Barat, khususnya Bandung dan sekitarnya lah. Tapi kita bersyukur bagaimana Tuhan sudah pimpin kita. Nah, itu sebabnya ayo kita tetap satukan hati, bagaimana kita lihat ke depan kebersamaan, khususnya gereja kita sendiri. Nah, yang kedua, baru nanti besok itu bicara dengan Dimas Kristen. Jadi memang dia diundang besok siang bicara dengan Dimas Kristen dan akan dimasukkan surat-suratnya ke Dimas Kristen. Jadi boleh dibilang kita sudah sah lah artinya. Sudah sah sehingga kita bisa bersama-sama. Nah, tolong didoakan kebersamaan yang di atas. Itu ada 5 orang yang di atas. Jadi supaya semuanya itu punya kesepakatan, satu hati untuk melaksanakan apa yang namanya metodis. Karena tantangan kita sebenarnya juga ada kelompok yang sebenarnya mereka mendirikan pakai nama kita, metodis. Pakai juga sama gitu. Nah, mereka coba ingin mempengaruhi untuk mengambil bahwa itu mereka tuh sah gitu. Mereka tuh sah. Jadi tolong doakan supaya nanti Pak Togu yang akan menghadapinya, supaya semua berjalan baik. Nah, kita minta belas kasih Tuhan supaya semua berjalan lancar. Nah, harap bahwa hari Selasa itu ada rapat, cuma hari Selasa itu PGPK. Jadi karena saya diminta untuk bakar lilin, nah sehingga nantinya saya boleh dibilang akan hadir, tapi nanti saya adalah orang yang ada di dalam Natal PGPK. Jadi tolong doakan semuanya berjalan baik dan semua berjalan lancar lah. Dan Natal kita boleh dibilang super berjalan baik lah. Karena nanti lembaga rekaman Injil sendiri itu libur tanggal 15. Kami biasa libur pertengahan bulan. Bulan Desember ini sudah libur. Jadi nanti akan masuk dalam minggu pertama Januari. Jadi cuma salah satu yang bersama dengan kita ini di jemaat itu lagi di Papua. Jadi supaya karena dia pulang tanggal 17. Sedangkan ini kan tanggal 15. Jadi mungkin sistem online aja rapatnya. Jadi itu saja, tolong doakan supaya Tuhan sendiri memberkati dan menjaga kita lah. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yopi. Nanti kita akan bicarakan lagi ya Pak
nggak usah dengan teman-teman yang lain bagaimana berhubungan dengan Natal kita. Ya, ini cuma ini saja. Ya, cuma pikirkan saja. Ya, makasih Pak Yogi, Tuhan berkati. Ya baik, kalau ada lagi yang mau membagikan kesaksian, tapi sebelumnya kita nyanyikan sebuah lagu, Pengharapanku Hanya Yesus Saja. Oh ya, satu lagi. Tolong GKPB. ditanya sama teman-teman gereja yang ada di situ, karena GKPB, setahu saya dia baru ibadah itu minggu kemarin, betul tidak? Ya, betul Pak. GKPB, Iya. Pak Bambang. Ya, Iya. jadi tolong tanya sama mereka. Kalau mereka sepakat, kita sepakat. Kalau tidak, maka kita ikut bersama-sama lah yang di Kopo Square. Karena Kopo Square kan beda ya, itu kan punya kabupaten ini ya, berbeda. Di bawah pemerintahan yang berbeda, bukan Bandung. Ya. Jadi itu saja, supaya teman-teman bisa tenang. Ya, baik Pak Yok. Terima kasih. Ya, bagi Ya. Bapak Ibu yang masih mau memberikan kesaksian, Kami apapun persilahkan. pergumulan kita, bagaimanapun kondisi kita percaya bahwa kita punya satu pengharapan, yaitu Yesus. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan ada selalu bersama-sama dengan kita, asal kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi melalui kesaksian ini Bapak Ibu, kami terus meminta dukungan doa kepada Bapak dan Ibu Saudara di tempat ini untuk adik saya, supaya Tuhan yang bekerja melalui setiap pengobatannya. Ya, kami berharap dia ya sembuhlah, karena hanya dia satu-satunya di sana yang bisa merawat ibu kami. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kalau masih ada lagi yang lain,
yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, kami persilakan. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya Bu Ausia. Ya, mari Bu Ade, silahkan Bu. Ya, maaf ya, tutup kamera. Bu Ade, tolong doakan adiknya Ibu Ausia. Iya, iya Pak. Tadi saya dengar kesaksiannya ya. Suara saya kedengaran jelas nggak? Ya, kedengaran Bu Ade. Oh, kedengaran. Iya. Ya, ya Bu Ausia, tadi waktu dengar kesaksiannya dibilang adiknya Ibu nesopering gitu. Saya langsung ingat sama adik saya. Karena adik saya juga didiagnosa hal yang sama, nesopering. Cuma waktu adik saya ini dia sudah divonis oleh dokter itu sudah ada diagnosanya itu hanya bisa bertahan 5 bulan. Dan itu pergumulan yang luar biasa buat, waktu itu saya masih kuliah gitu ya di Jogja, dan itu pergumulan yang luar biasa buat keluarga khususnya ibu gitu. Dan dia itu juga harus mengalami waktu itu penyinaran dan kemo, jadi 2 kali karena tidak bisa diambil tindakan untuk operasi karena satu dan lain hal, dokter berkata seperti itu. Saya ingat betul gimana ibu saya itu ya kita semua pastinya, tapi karena saya jauh di Jogja waktu itu sangat bergumul dengan adik saya itu tahun 95. Dan dokter bilang ya secara medis ini hanya 5 bulan, tetapi kami menyerahkan semua itu kepada Tuhan, dan ibu saya itu hanya bisa ya ngadunya sama Tuhan gitu ya. Memang secara medis cuma 5 bulan, tapi kita berusaha untuk yakin bahwa Tuhan bisa buat banyak cara seperti itu. Sampai dijalaninlah penyinaran di muka, dan kemudian juga kemo, 2 paket kemo kalau tidak salah saat itu. Dan semua sudah selesai pada saat itu. Dan khususnya buat saya, Ibu Ausia, bergumul saat itu adalah sebelumnya tahun 93 kan adik saya dipanggil Tuhan karena kecelakaan, dan kemudian 95 didiagnosa sepertinya adik saya mau dipanggil lagi gitu ya. Jadi saya bilang, Tuhan, 1 udah diambil, masa 1 mau diambil lagi gitu ya. Nah, tapi Tuhan banyak hal yang Tuhan memang ajarkan dalam setiap pengalaman. Sampai akhirnya kemo itu sudah, singkat cerita, sudah selesai semuanya, dan harus melihat dulu, dokter bilang, dan semuanya berhasil. Cuma memang kita melihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Biasanya kalau orang di kemo itu kan rambut semua rontok, semua gitu ya. Tapi Tuhan kasih kekuatan sama adik saya itu, dia tuh hanya mengalami kerontokan itu hanya 1 bagian, jadi kayak botak di belakang saja gitu ya, di bagian bawah. Dan setelah itu bisa tumbuh kembali sampai seperti sedia kala gitu. Cuma saat itu dokter tidak memberitahu bahwa setelah di kemo itu pasti kan ada efek-efek sampingnya. Jadi adik saya itu sampai saat ini tidak bisa membuka mulut dengan lebar itu karena tidak dilatih. Jadi mungkin buat adiknya Ibu Ausia, mungkin nanti setelah kemo melatih otot mulut itu tetap harus dilatih supaya tidak seperti adik saya itu akhirnya ngatup gitu. Jadi seperti mengunci si rahangnya itu, sehingga susah untuk membuka mulut. Tapi sebenarnya kalau dilatih dengan olahraga membuka mulut gitu, itu akan jauh lebih baik dan tidak akan mengalami seperti itu. Tapi yang ingin saya saksikan adalah dokter bisa memvonis apa saja gitu ya. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan kesempatan buat adik saya sampai saat ini 5 bulan hanya diberi kesempatan secara medis bisa hidup, tetapi sampai tahun sekarang ya, tahun 2021 adik saya masih Tuhan izinkan masih bisa menikmati hidup. Jadi saya melihat bahwa Tuhan punya banyak cara, dan saya dengar keyakinan ibu gitu ya, ketegasan ibu itu saya cukup bergetar gitu ya. Tapi memang ada banyak hal yang kita terbatas, dan kita tahu bahwa Tuhan punya sesuatu yang
luar biasa untuk apa ya, mengerjakan banyak hal dengan caranya gitu ya, yang kadang-kadang kita tidak bisa pahami. Dia mengizinkan kita mengalami kegalauan, mengalami sesuatu yang menyakitkan, tetapi tetap endingnya bahwa kedaulatan dan rencana Tuhan itu tidak akan pernah menjadi sesuatu yang apa ya, yang di luar daripada kedaulatan Dia, seperti itu. Nah, jadi saya juga sangat yakin bahwa Tuhan punya banyak cara untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa dengan adiknya Ibu Olsia. Dan kalau dengar kesaksian dari Ibu Olsia gitu ya, ada begitu banyak perjalanan yang naik turun gitu ya. Dan itu juga hal yang sama yang saya alami gitu. Ketika kemarin beberapa waktu yang lalu ya, dua kakak saya dalam 1 tahun yang bersamaan gitu ya, dalam 1 tahun yang di tahun yang sama dipanggil Tuhan. Dan kemarin ini saya pernah saksikan kakak saya yang perempuan itu didiagnosa kena meningitis ya, karena dari virus dari tipesnya itu, dan itu membuat dia itu susah bicara dan mengalami kondisi yang saya seperti diperhadapkan lagi, Bapak Ibu, diperhadapkan lagi pada satu situasi yang seakan-akan kakak saya akan diambil lagi gitu. Saya hanya bilang, Tuhan, udah banyak nih dari saya berapa bersaudara nih gitu ya, saya hanya tinggal berapa, 1, 2, 3 bersaudara gitu ya, yang masih ada, ini mau diambil lagi Tuhan gitu ya. Itu pertanyaan yang muncul di otak saya saat itu melihat kondisi kakak saya. Tapi dalam prosesnya itu kan kemarin dibilang sudah jauh lebih membaik dan yang masih dalam pengobatan seperti itu. Tapi kemarin saya karena kondisinya sudah lebih baik, kakak saya itu kembali ke Jakarta untuk bekerja karena memang dia kerjanya di Jakarta. Saya sudah wanti-wanti sama dia jangan terlalu capek seperti itu ya, tapi dia memang harus mengerjakan banyak hal seperti itu. Sebentar. Dia WA saya gitu ya. Kemarin dia katakan saya tidak bisa pulang ke Cimahi karena ternyata ditemukan lagi dia mengalami kelumpuhan syaraf di muka, sehingga mukanya itu tidak simetris gitu. Dan dia harus menjalani lagi pengobatan yang berlanjut seperti itu. Dia sudah di MRI dan hasilnya baik, kemudian otaknya juga tidak ada masalah gitu ya, semuanya baik hasilnya, tapi dikatakan ada kelumpuhan syaraf di bagian muka, dan ini juga harus membuat dia menjalani pengobatan yang panjang. Dan saya melihat bahwa kadangkala di dalam hidup kita itu Tuhan mengizinkan hal-hal yang sama sekali tidak kita harapkan gitu. Tapi seperti kesaksian Ibu Olsia dan juga tentu kesaksian rekan-rekan semua, kita sama-sama tahu bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan cara atau kehabisan cara untuk mengerjakan hal yang terbaik di dalam hidup kita. Dan saya sangat yakin gitu ya, percaya bahwa prosesnya meskipun panjang, kadangkala diizinkan panjang, tetapi endingnya kita melihat kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan. Jadi seperti halnya Ibu Olsia, saya juga minta dukungan doa untuk kakak saya ini gitu ya, dari keluarga di GMI. Sama-sama kita saling mensupport, dan saya bersyukur karena di dalam perjalanan ini Tuhan menghadirkan banyak cara gitu ya, yang membuat kita akhirnya akan melihat Tuhan itu Tuhan itu amazing, dan kita tidak salah ketika kita menyerahkan semuanya dan percaya sepenuhnya kepada Dia. Itu aja dari saya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Bu Ade untuk kesaksiannya. Itu boleh menjadi buat kita saling menguatkan. Tuhan berkati Bu Ade. Masih ada lagi Bapak Ibu yang di rumah atau yang di gereja?
Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat sebuah lagu Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Kusuka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah yang terbaik, Engkaulah yang terindah di dalam hidup kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang selalu membuka diri terhadap segala pergumulan kami dan memberkati dalam perjalanan hidup kami. Banyak hal yang tidak kami pahami, banyak perkara yang tidak kami bisa mengerti. Bagaimana Tuhan bekerja sampai kami tetap bisa kuat berpengharapan dan bahkan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan satu persatu pergumulan-pergumulan kami diselesaikan oleh Engkau sendiri. Terima kasih untuk kekuatan,
untuk pemeliharaan, untuk setiap berkat yang Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih untuk pengalaman hidup beriman kami, karena kami melihat bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau mengatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan Engkau. Aku memegang tangan kananmu dan membawa Engkau ke dalam kemenangan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuatkan kami kembali, barui lagi hati kami, bangkitkan semangat rohani kami. Terima kasih, urapi kami semua Tuhan, mampukan kami mendengar firman ini dengan baik, mampukan kami untuk mencerna dengan baik. Urapi hamba-Mu, tolong berbicaralah sebagaimana yang Kau mau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, selamat siang. Mari kita membuka firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membuka dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Ya, walaupun sebetulnya saya akan membahas sampai ke ayat-ayat yang lain, ya kemungkinan ya, sampai ayat yang ke-39 ya. 9 sampai 47 malah. Ya, 39 sampai 46. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita lihat Lukas pasal yang ke-1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, berita tentang Natal tentu sudah sering kita dengar, dan ayat yang saya bacakan tadi tentu juga sudah sering kita mendengarnya. Karena itu bukanlah ayat-ayat asing, tetapi ayat-ayat yang populer. Setiap Natal sering sekali ini dibacakan. Dan bahkan mungkin sejak kita masih kecil, sejak kita masih muda, sampai sekarang masih kita sering dengar berita ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat tadi adalah di mana malaikat Gabriel, utusan dari Allah, datang menemui Maria. Maria dalam hal ini tadi dikatakan dia belum bersuami, walaupun sebetulnya dia sudah bertunangan, tetapi belum menikah. Nah, kadang-kadang di dalam budaya Yahudi, belum menikah sudah bertunangan itu sudah sering disebut bersuami. Ya, suami atau istri. Itulah perkataan antara malaikat juga dengan Yusuf. Bahwa di sana dikatakan Maria istrinya, katanya. Padahal mereka itu masih bertunangan. Itu adalah bahasa, tetapi
walaupun mereka sudah bertunangan, mereka itu belum bisa satu rumah, ya, belum bisa tidur bersama. Sudah bertunangan, sudah disebut suami atau istri, tetapi belum bisa tidur bersama. Nah, itu adalah budayanya. Dan saudara-saudara, lazimnya ya di zaman Israel dulu, ya khususnya pada masa Tuhan Yesus itu, seorang perempuan sudah boleh dinikahkan secara hukum, ya hukum Yahudi adalah ketika mereka setelah mengalami puber, ya. Jadi tidak ada di bawah itu. Jadi usianya itu tidak ditetapkan berapa, tetapi kalau dia itu sudah puber, baru boleh diizinkan menikah. Jadi kalau dia belum puber, berapapun usianya belum. Dan kalau dia sudah puber, walaupun mungkin masih 12-13 tahun, sudah boleh menikah karena dianggap sudah bisa bereproduksi. Nah, itu sebabnya maka Maria itu disebut adalah anak dara yang masih muda, umurnya masih belasan tahun, tetapi dia sudah mengalami pubertas. Itulah sebabnya maka dia juga kemudian bisa mengandung. Nah, saudara-saudara, apa berita dari malaikat itu tadi? Dikatakan oleh malaikat adalah ayat 28 itu, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, perhatikan itu, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Udah disalin itu pedenya. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nah Maria katanya ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, luar biasa di sini. Ketika dia terkejut karena apa arti dari salam itu, dia hanya berbicara di dalam hati, tidak diungkapkan lewat kalimat verbal melalui mulut. Tapi malaikat itu sudah tahu, ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Tadi juga di ayat 28 dikatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Jadi kita lihat garis bawahi di sana bahwa ada kata engkau dikaruniai atau ada kasih karunia Allah ada bersama-sama dengan engkau. Nah, apakah kasih karunia Allah itu? Dalam maksudnya apakah maksud dari dia dikaruniai atau diberi kasih karunia oleh Allah itu? Nah, ayat 31 penjelasannya, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan karunia itu adalah mengandung dan memiliki seorang anak, melahirkan seorang anak laki-laki. Dan bahkan disebut juga namanya di situ, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Dan perkataan yang sama juga nanti disampaikan itu kepada Yusuf. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Nah, Yesus itu adalah artinya adalah Allah menyelamatkan atau Yahweh menyelamatkan. Dalam kata lain bahwa yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah juru selamat. Itulah karunianya. Dikaruniakan kepada Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya adalah Yesus. Anak laki-laki itu adalah namanya juru selamat bagi manusia. Nah, juru selamat. Jadi yang engkau akan lahirkan itu adalah seorang juru selamat. Yang ada di dalam kandunganmu nanti itu adalah seorang juru selamat. Engkau dikaruniai karena melalui engkau Tuhan melahirkan, mendatangkan, menurunkan juru selamat ke dunia ini. Nah, tentu saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah harapan yang luar biasa. Saya kira kita semua menginginkan kalau punya keturunan itu bisa membawa keselamatan, membawa perubahan yang positif, yang hebat bagi dunia di mana kita tinggal. Dan berita itu disampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengalami peristiwa yang luar biasa ini. Dan bahkan saudara-saudara, kita lihat ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Nah, perhatikan itu, ia akan disebut
dia akan menjadi besar, menjadi terkenal, menjadi orang yang dikagumi, menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang terus disebut dan dikenang. Dan bahkan kita tahu sampai hari ini yang saya khotbahkan itu pun adalah nama beliau, nama Yesus. Nah saudara-saudara, dia akan menjadi orang yang besar, dikatakan dia akan disebut juga sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dia juru selamat, dia akan berdampak, dia akan menjadi orang hebat di muka bumi ini. Dan dia juga adalah anak Allah yang maha tinggi. Bukan lagi seperti orang lain pada umumnya. Orang lain anak si Anu, orang lain bisa disebut ya seperti anak saya. Oh ini Arya anak siapa? Anaknya Pak Nelson. Ini anaknya siapa? Anak si Anu, disebut nama orang tuanya. Tetapi dia ini disebut adalah anak Allah yang maha tinggi. Tidak ada nama yang lebih hebat dari nama ini. Tidak ada status kedudukan yang lebih hebat daripada ini. Kita bisa menjadi anak Allah yang maha tinggi adalah karena nama Yesus yang datang ke dunia ini, yang kita peringati di bulan Natal ini, yang mati kemudian menyerahkan hidupnya bagi kita, bangkit dari antara orang mati. Oleh sebab itulah kita menjadi anak Allah. Tetapi dia menjadi anak Allah yang maha tinggi lewat kelahiran yang supernatural, lewat kandungan yang supernatural. Nah saudara-saudara, anak Allah yang maha tinggi. Bahkan dilanjutkan di ayat yang 32 itu, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Mengaruniakan tahta Daud. Semua bangsa Israel merindukan berdiri kembali kerajaan Daud. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus bangkit, setelah kebangkitannya berita itu sampai kepada murid-murid, maka ada 2 orang murid yang pergi kembali ke kampung halamannya di Emmaus. Itu yang pernah dikhotbahkan oleh Pak Saud. Nah saudara-saudara, di dalam perjalanan itu ada percakapan bahwa dialah yang kami harapkan untuk memulihkan kerajaan bagi Israel, kata 2 orang itu. Jadi harapan mereka itu adalah harapan mesianik duniawi. Harapan untuk memulihkan kembali kerajaan Israel. Supaya bangsa itu bisa lepas daripada penjajahan bangsa asing. Harapan-harapan itu ada. Lalu ketika Tuhan Yesus bangkit dan dia mau naik ke surga, maka ketika peristiwa itu, kenaikan itu sebelumnya terjadi, maka murid-muridnya bertanya, Tuhan, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Artinya itu apa? Bahwa mereka tetap berharap agar di muka bumi ini ditegakkan kerajaan Daud seperti sedia kala dulu saat Daud memerintah. Dan di sini dikatakan oleh malaikat itu, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Bayangkan bagaimana perasaan Maria ini sekarang, bahwa kerajaan Daud yang dinanti-nantikan itu akan ditegakkan di muka bumi ini, dan yang menegakkannya itu adalah anak yang akan ada di dalam kandungannya. Tapi saudara, apakah hanya sekedar kerajaan Daud, tahta Daud? Tidak. Lihat ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dia akan menjadi raja sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaan di muka bumi ini semuanya hancur. Dulu hebat sekali kerajaan Yunani, tetapi kemudian bangkit lagi kerajaan lain. Bangkit kerajaan Romawi. Setelah Romawi, ada lagi kerajaan lain. Di Indonesia ini banyak kerajaan-kerajaan. Semua kerajaan itu sudah tidak lagi sebesar dulu. Semua hancur. Tidak adalah kerajaan yang sampai selama-lamanya. Tetapi kerajaan Yesus ini adalah selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, lalu kerajaan apa itu? Kerajaan apa itu? Apakah kerajaan duniawi? Tidak. Karena ketika murid-murid bertanya, Tuhan, maukah pada masa ini Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Maka Tuhan bilang,
Tuhan Yesus bilang, itu bukan urusanmu, itu urusan Bapa. Tetapi bagianmu adalah beritakanlah Injil. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku dan beritakanlah Injil, dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi maksudnya kerajaan itu apa? Kerajaan itu bukan lagi sifatnya kerajaan yang bersifat duniawi, tetapi itu adalah kerajaan rohani. Lihatlah, tadi dikatakan Yesus itu adalah juru selamat, tetapi juru selamat yang bagaimana? Mari kita lihat dari Matius pasal 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini perkataan kepada Yusuf. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari apa? Dari dosa mereka. Jadi dia menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi bukan dari perbudakan bangsa asing. Jadi ketika malaikat berkata bahwa orang ini akan menjadi juru selamat, tapi menyelamatkan dari dosa mereka. Manakah lebih susah? Mana lebih penting maksud saya? Mana lebih penting? Masalah duniawi atau masalah dosa ini? Kalau kerajaan dunia ini tidak akan bertahan lama. Tetapi kalau kita lihat persoalan kita semua manusia adalah persoalan dosa. Persoalan dosa dan upah dosa itu adalah maut. Semakmur-makmurnya dunia ini, sesukses-suksesnya kita hidup di dunia ini, kalau urusan dosa ini tidak dibereskan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, maka kita akan malang sampai selama-lamanya di dalam kekekalan. Jadi urusan dosa itu jauh lebih penting daripada urusan-urusan dunia. Tetapi jangan salah bahwa Tuhan juga mengurus urusan dunia ini. Dia peduli juga tentang kehidupan kita. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerajaannya itu adalah kekal, memang suatu hari kelak. Setelah Tuhan Yesus datang kedua kali, maka kerajaan itu akan kekal. Tidak akan ada lagi raja-raja lain. Iblis, semua pengikut-pengikutnya akan dicampakkan ke dalam neraka. Dan Tuhan kita akan memerintah sampai selama-lamanya. Dan itu akan terwujud, tetapi bukan sekarang. Nanti setelah Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kerajaannya itu akan dibangun. Dan di dalam kerajaan itu, semua adalah orang-orang yang percaya kepadanya, yang mau diselamatkan oleh dia, yang rela beriman kepada apa yang sudah dia lakukan di kayu salib itu. Nah, saudara-saudara, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tadi katanya apa? Dikatakan tadi bahwa anak dalam kandungannya itu adalah Yesus, namanya artinya juru selamat. Dia juga adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan juga dia adalah seorang raja yang akan mewarisi tahta Daud. Dan yang keempat adalah bahwa tahta Daud dan kerajaannya itu adalah kekal sampai selama-lamanya. Jadi ada 3 poin tadi disebut di situ. Lalu Maria bertanya. Coba lihat ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Di satu sisi, Maria mungkin sangat berharap bahwa terjadilah kepadanya, bahwa dari dalam rahimnya itu akan lahir seorang juru selamat yang menjadi raja sampai selama-lamanya. Kerajaannya itu kekal. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Lalu dia bertanya, di dalam pengharapan yang hebat ini, bagaimana itu mungkin terjadi? Saya ini kan belum bersuami. Persoalannya bukan dia tidak mau menjadi ibu dari anak ini. Tetapi bagaimana ini bisa prosesnya terjadi? Kan saya belum bersuami. Sudah bertunangan tapi belum bersuami. Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pertanyaan yang besar. Ini menjadi pertanyaan yang besar karena sesuatu yang sebetulnya tidak pernah terjadi di dalam sejarah bangsa Israel. Belum pernah terjadi di dalam dunia ini bahwa ada orang yang belum menikah tapi bisa mengandung dan melahirkan. Maka ada pertanyaan besar, bagaimana itu bisa terjadi?
Seandainya pun kepada kita diperhadapkan perkataan seperti ini, kita pun akan bertanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena peristiwa itu peristiwa yang sama sekali, tidak ada beritanya, belum pernah terjadi di mana-mana, di seluruh muka bumi ini, dan malaikat itu mengatakan, ini akan terjadi dengan dirimu sendiri. Saudara-saudara, kita semua bergumul dengan satu pertanyaan besar, bukan? Bagaimana ini Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Nanti mari kita lihat berikutnya. Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi. Maka tadi disebut dia akan menjadi namanya, dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu yang akan kau lahirkan akan disebut kudus. Anak Allah, Roh Kudus yang bekerja. Jangan berpikir dulu kamu tentang suami. Jangan berpikir kamu soal pernikahan. Ada Allah, ada Tuhan. Semangat sekali saya. Tuhan yang akan bekerja, bukan manusia, bukan campur tangan seorang laki-laki membuat peristiwa itu akan terjadi. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang tidak terbatas. Allah yang tidak terbatas itulah yang akan bekerja. Nah, karena itu saudara-saudara lihat, untuk menegaskan bahwa itu akan terjadi, maka kita melihat ayat yang ke-36. Tolong salah satu bacakan dulu. Ayat 36. Apa katanya? Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Elisabet bagaimana? Mandul. Tapi mengandung. Pernah nggak di dalam Alkitab orang yang mandul kemudian mengandung? Banyak ceritanya dalam Alkitab. Ada Sarah, ada siapa lagi? Ada Sarah, ada Hana, ada siapa itu? Istrinya siapa itu? Sebelumnya Ishak. Itu semua orang-orang yang mandul. Bahkan Sarah itu sudah lewat usia juga, sudah tua juga. Tetapi mereka semua bisa mengandung dan melahirkan anak. Nah, peristiwa itu pernah didengar. Peristiwa itu nyata. Tetapi peristiwa di mana seorang gadis yang belum menikah akan mengandung, belum pernah ada. Itulah sebabnya maka dia bertanya. Lalu, untuk menegaskan berita malaikat tadi bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi, yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab maka dia bilang, itu lihat Elisabet. Elisabet yang mandul dan tua itu, dia sedang mengandung sekarang, sudah mengandung 6 bulan. Mari kita lihat dulu peristiwanya. Masih pasal yang ke-1. Mari kita lihat mulai dari ayat yang ayat yang ke-10 ya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahiran itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan
dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahimnya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, perhatikan ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua, dan istriku sudah lanjut umur. Nah, perhatikan. Istriku sudah tua, dan sudah lanjut umur. Ditambahkan lagi tadi di berita kepada Maria, dia adalah orang yang mandul. Sudah tua maksudnya adalah sudah lewat masa suburnya, tetapi juga dia mandul. Maka dia bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Pertanyaannya itu hampir sama. Kalau tadi saya belum bersuami, tetapi di sini dikatakan kami sudah tua. Bagaimana bisa itu terjadi? Maka 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataan yang ku nyatakan kebenarannya pada waktunya. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lihat, perhatikan. Tadi dia katakan, malaikat mengatakan bahwa istrimu itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, namailah dia Yohanes. Ya, Yesus juga disuruh dinamai dia Yesus. Nah, saudara, lalu dia berkata, bagaimana itu bisa terjadi? Karena kami sudah tua, istriku juga mandul, dikatakan di bagian lain. Ini sesuatu yang tidak mungkin, ini adalah peristiwa yang tidak mungkin. Kenapa dia bisa merasa begitu? Tadi dikatakan, lihat ayat yang ke-9, tadi dikatakan bahwa malaikat itu datang, ayat berapa, bukan ayat 9? Ketika malaikat itu datang kepada Zakaria yang sedang menjalankan tugasnya di bait Allah, malaikat itu berkata, doamu sudah dijawab, sudah didengarkan. Coba Bapak Ibu bayangkan, kenapa disebut doamu sudah didengarkan? Maria tidak dikatakan soal doa. Berarti Zakaria sebagai seorang imam, dia ingin juga akan menurunkan imam berikutnya dari rahim istrinya. Dia berdoa terus-menerus. Tunggu setahun, belum punya. Tunggu 2 tahun, tetap juga belum. Tunggu 5 tahun, sama. 10 tahun, 20 tahun, tetap sama. Sampai masa subur dari istrinya sudah lewat, belum juga terjawab doanya. Saya renung-renungkan itu tadi malam. Betapa banyak doa yang sudah disampaikan oleh Zakaria, oleh istrinya itu kepada Tuhan, tetapi doanya belum terjawab juga. Lama sekali sampai masa di mana saya yakin pada waktu ini, ketika dia didatangi oleh malaikat ini, dia sudah berhenti berdoa karena sudah tua. Tidak, sudah melewati masa suburnya maksudnya. Sudah berhenti berdoa. Tapi ternyata doanya itu masih tetap tercatat di hati Tuhan. Tercatat di pikiran Tuhan. Doanya itu tidak diabaikan oleh Tuhan. Walaupun dunia ini mengatakan sudah tidak mungkin lagi ini terjadi. Doa seorang yang saleh. Mari kita perhatikan, apakah karena dosanya? Bukan. Coba lihat ayat yang kelima. Ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Orang yang saleh, orang yang taat, dia berdoa dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, sampai puluhan tahun, sampai sudah lewat masa di mana dia harusnya sudah berhenti berharap. Dia berdoa.
di dalam kesalehannya, di dalam kesetiaannya, di dalam ketaatannya. Tetapi penantian begitu panjang. Sampai suatu hari di mana situasinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk melahirkan. Maka malaikat bilang, istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan namailah dia Yohanes. Saya berpikir tadi malam, Tuhan, betapa seringnya saya kecewa. Karena saya merasa doa saya itu tidak dijawab oleh Tuhan. Karena saya merasa bahwa saya begitu panjang waktu yang sudah saya habiskan untuk berdoa. Kok belum ada jawabannya sampai hari ini. Betapa banyak kita kemudian menjadi mundur, lemah. Karena kita merasa doa kita sudah tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, ternyata Tuhan bukan tidak mendengar. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana, Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu. Dan itulah yang terjadi. Nah, saudara-saudara, mari kita lanjutkan kepada kisah Maria tadi. Ayat 36 saya bacakan kembali. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itulah, karena butuhnya bukti. Ya. Maria itu butuh bukti. Bagaimana mungkin saya akan mengandung? Maka Tuhan bilang, Elisabet, sanakmu itu, dia pun sudah mengandung sekarang. Yang kalian sebut mandul, yang kalian sebut dia itu sudah lewat masa suburnya. Sekarang di masa tuanya dia mengandung. Maka lihat apa yang terjadi. Coba Bapak Ibu perhatikan di 30, 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria, suami Elisabet tadi, dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan, penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah Bapak Ibu, langsung dia bergegas. Karena malaikat itu katakan, lihat Maria lihat, perhatikan Elisabet, sanakmu itu sudah mengandung sekarang. Berapa hari kemudian katanya dia langsung pergi ke rumah Elisabet. Dia ingin tahu betul nggak, dia mau membuktikan nih, benar nggak apa yang dikatakan oleh malaikat ini. Jangan-jangan malaikat ini menjadi bohong, jangan-jangan malaikat ini mengatakan berita yang palsu. Maka tadi saudara-saudara dikatakan, begitu dia datang ke rumah itu, maka Elisabet dengan Roh Kudus berkata, yang kita katakan tadi, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak ke girangan. Oh, Maria sudah lihat bukti. Dia sudah lihat perubahan bentuk tubuh. Tetapi juga dia melihat bagaimana perkataan dari Elisabet bahwa anak ada di dalam rahimnya sekarang. Jadi bentuk tubuhnya, bentuk perutnya yang berubah itu bukan penyakit, tetapi ada janin di dalamnya, ada bayi di dalamnya. Nah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi saudara-saudara, yang menjadi penekanan adalah bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini tanpa campur tangan laki-laki itu tidak mustahil, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan apapun, Dia bisa melakukan dengan cara apapun. Dan apa yang dikatakan, Dia akan laksanakan. Apa yang Dia katakan, Dia akan kerjakan itu di dalam hidup kita. Karena itu maka ayat 45 perhatikan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Setelah itu Maria memuji Tuhan. Bapak Ibu perhatikan itu. Ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, dan seterusnya. Karena Tuhan mewujudkan janjinya. Sebab Maria juga sudah mengandung pada waktu itu. Saudara-saudara, apa yang menjadi persoalan kita? Tadi saya mendengar cerita kesaksian dari Ibu Elsie. Saya pikir-pikir berat sekali. Sampai air mata saya keluar juga. Tambah lagi cerita Ibu Ade. Kenapa sampai air mata saya keluar? Karena saya membandingkan dengan diri saya. Saya baru mengalami seperti ini. Kenapa saya kadang-kadang bisa bersungut-sungut kepada Tuhan? Saya kadang-kadang seperti ini. Kenapa iman saya bisa goyah? Hanya mengalami masalah yang sepele. Saya dengar kesaksian Nat. Saya pikir, ini tepat ayat ini. Bagian ini yang akan saya sampaikan. Bapak, Ibu, hari Jumat lalu sebetulnya saya mau menyampaikan dari Mika 5. Ya, dari Mika 5. Tetapi tadi malam saya mulai bergumul. Tuhan, apakah benar ini Mika 5? Itulah sebabnya saya tidak mencatat. Biasanya kan saya ketik atau saya tulis. Saya bergumul. Sudah, tidak. Inilah yang saya sampaikan Tuhan. Inilah yang saya sampaikan sekarang. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Betul, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, yang dikatakan itu mustahil, tidak mungkin, tidak bisa lagi. Tapi tidak ada yang mustahil begitu. Sama seperti tidak mustahil bagi Tuhan membuat Maria bisa mengandung dan melahirkan seorang anak tanpa dia harus memiliki suami. Maksudnya tanpa harus campur tangan laki-laki. Sama dengan Elizabeth yang mandul, yang sudah lewat masa suburnya, tetapi juga masih bisa mengandung dan melahirkan. Dan dunia ini, semua orang, sehebat-hebatnya manusia, pasti semua orang akan mengatakan, dua kelompok orang ini tidak mungkin melahirkan, tidak mungkin punya anak. Kemanapun kita bertanya, pasti orang akan katakan, ini tidak mungkin. Kecuali mujizat, pasti itu semua akan menjadi jawab. Nah, saudara-saudara, tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, karena itu bagian kita adalah ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi di bulan Natal ini menjadi bagian kita sekarang. Ayo kembali lagi. Percaya saja kepada firman Tuhan. Percayai saja. Tuhan akan bertindak. Tadi Bu Ade mengatakan Tuhan memiliki banyak cara. Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kita, untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menyelesaikan persoalan kita. Sama seperti Tuhan juga memiliki cara bagaimana untuk bisa membuat Elizabeth dan Maria itu mengandung demi keselamatan manusia di muka bumi ini. Jadi pesan saya dari firman Tuhan ini, mari kita tetap teguh di dalam iman. Walaupun semua kelihatan mustahil, tetapi kita teguh berpegang kepada firman tadi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan kita, bagi Tuhan itu masalah sepele. Bagi Tuhan itu bukanlah masalah yang besar. Kalau Tuhan belum mewujudkan apa yang kita doakan, apa yang kita dambakan, ingat bahwa Tuhan itu punya waktunya. Sama seperti Tuhan punya waktu untuk bagaimana supaya Elizabeth itu mengandung.
Sama seperti waktu bahwa Elisabet itu kemudian memiliki anak. Itu waktu Tuhan. Kita tahu bahwa Zakaria, Elisabet, sepanjang umur mereka selalu berdoa di dalam kesalehan dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Tetapi waktu Tuhan juga yang menentukan. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Kita tetap berdoa, kita berharap kepada Tuhan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan biarlah Tuhan bekerja di dalam diri kita, keluarga kita, biarkan Dia berkarya sebagaimana yang Dia mau untuk mengarahkan, membentuk kita dan mewujudkan kehendaknya di dalam diri kita. Sama seperti bahwa Tuhan mau mewujudkan kehendaknya terhadap keluarga Zakaria, Elisabet, dan juga terhadap Maria dan Yusuf. Dan melalui peristiwa itu, bahwa dunia ini akhirnya mendengar berita sukacita, berita keselamatan. Dan juga Tuhan inginkan supaya kita menjadi bagian dari berita keselamatan ini bagi dunia kita yang berdosa. Karena Tuhan juga bekerja lewat diri kita masing-masing, lewat keluarga kita masing-masing. Sehingga kita memiliki cerita yang indah seperti lagu kita tadi. Yang perlu kita ceritakan kepada dunia ini, bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang maha besar, Allah yang sanggup melakukan apapun, Allah yang baginya tidak ada yang mustahil, Allah yang sanggup mewujudkan setiap apa yang Dia janjikan kepada kita. Dan kitalah orang-orang yang ditempatkan oleh Dia menjadi saksi-saksinya melalui pengalaman hidup kita di dunia ini, melalui cerita kebaikan Tuhan yang bisa kita ungkapkan kepada orang lain. Sama seperti yang Bu Alicia juga ceritakan kepada adiknya. Harus bersarah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Hanya Dia satu-satunya penolong. Dan inilah berita yang perlu kita sampaikan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Melalui firman-Mu kembali kami diingatkan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan berbahagialah orang yang percaya kepadanya. Kiranya Tuhan, kami bisa menyerap firman-Mu ini dengan baik. Dan menjadi penguat iman kami. Karena kami selalu diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan hidup yang tidak pernah berhenti. Tapi kami percaya kepadamu, bahwa melalui pergumulan itu, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu sama seperti Kau katakan, lakukan itu kepada keluarga Zakaria, Elisabet, dan juga Maria. Melalui pergumulan itu, kami bisa menceritakan kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, pertolongan Tuhan kepada dunia ini. Sehingga pergumulan kami itu menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudara, saya undang semua, tenangkan hati, tenangkan diri. Apa pergumulan saudara? Pada waktu ini serahkan itu kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, baik yang ada di sini, yang di rumah, saudara-saudara silakan. Apapun pergumulan saudara, serahkan sekarang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar seluruh pergumulan kami. Sepanjang apapun waktu yang kami perlukan untuk menantinya, biarlah kami tetap percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Teguhkan hati kami untuk berharap, berserah, dan kuatkan iman kami untuk percaya bahwa Engkau tidak mengabaikan doa-doa kami, tidak mengabaikan penyerahan diri kami atas pergumulan-pergumulan kami. Kami berserah diri. Ambil alihlah Tuhan. Kami letakkan ke dalam tangan-Mu, bawalah, ambillah. Tuntun kami. Bagaimana kami melangkah untuk menghadapi semuanya. Beri kami pengertian.
Beri kami semangat, kekuatan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih untuk firman-Nya Pak Nelson. Supaya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan semua pelayanannya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Saya minta Ibu Ros yang pimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang menguatkan kami, di mana kami diingatkan kembali bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang sangat mengerti akan pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan, Kau tidak tinggal diam, Kau tidak menutup mata, tetapi setiap saat Engkau selalu ada ketika kami membutuhkan Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan melalui firman-Mu, supaya kami benar-benar yakin, percaya penuh kepada Engkau, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Biarlah setiap peristiwa yang kami alami membawa kami untuk lebih mengandalkan Engkau, untuk lebih beriman kepada Engkau. Di dalam firman-Mu ya Tuhan, kami bersyukur Engkau masih bisa menyampaikannya kepada kami melalui hamba-Mu. Dan Engkau yang akan terus memberkati hamba-Mu, memakai hamba-Mu kemanapun Engkau utus, biarlah kuasa Roh Kudus nantiasa menyertainya, menjadi alat membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, untuk semakin banyak orang memuliakan Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah kami dapat memberinya dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Berkatilah setiap persembahan yang terkumpul, supaya kami bisa mengelolanya dengan baik, dengan penuh hikmat dan bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilahkan bagi yang bertugas. Kita angkat sebuah pujian, pengharapanku hanya Yesus saja, refnya saja. Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Kita akan dengarkan warta. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan, sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Terima kasih Pak Desol. Kalau kita lihat dua kasus yang terjadi tadi, kasus Maria dan juga kasus Zakaria, ya, kita perhatikan sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan warta jemaat, persembahan kita, ya. 2.060.000, ya. Terima kasih atas persembahan perpuluhannya dan juga persembahan yang diberikan. Tuhan memberkati, ya. Ini tanggal 4 Desember itu hari ulang tahun pernikahan Pak Pur dan juga Ibu Pur. Ya, ini ulang tahun, boleh dikatakan ulang tahun perak yang ke-25. Wah, luar biasa ya. Sudah 25 tahun bersama-sama, ya, mengarungi keluarga, saling bergandengan tangan, saling bergumul, ya. Itu suatu perjuangan. Ya, kalau kita sebenarnya
ada kebahagiaan itu tidak terasa, ya, tidak terasa dalam perjalanan keluarga itu, ya. Ya, itu juga kita perlu doakan. Ya. Ini ulang tahun juga pas tanggal 12 Desember itu ulang tahun Ibu Risma Urusi Hombing. Ya, pas hari ini kita bersyukur, ya, kita boleh bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan karena pas tanggal ini. Tanggal 17 itu Desember nanti saudara Natalia, dan juga tanggal 4 Desember itu sudah lewat, itu saudara Indri, ya. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati. Jadwal, ya, worship leader ada saudara Indri, dan juga warta juga ada Pendeta Nelson. Ya, ini juga kita juga perlu juga tetap berdoa untuk Bapak Yopi, yaitu di Radio Cepi 103,5 FM setiap minggu pagi pukul 9. Kita terus doakan supaya firman Tuhan yang ditaburkan ini juga dapat menolong yang mendengarkan sehingga mereka diteguhkan, ya. Ini doa bangsa dan negara Kota Bandung. Ini kita doakan satu persatu, dan juga kita doakan juga nanti Bu Mei yang katanya agak pening dan juga agak mual dan juga ada sakit juga, ya. Ya, ini pokok doanya, ya. Terus saya tanya Pak Michael kapan jadinya untuk pemberkatannya? Minggu depan, ya, tanggal 19 ada pemberkatan nikah, ya, pemberkatan atau peneguhan yang diadakan di gereja kita ini, ya. Ya, kita doakan juga supaya berjalan dengan baik. Ya, Indri tolong nanti sebagai leader mempersiapkan juga, ya. Ya. Sudah gimana nanti kita bicara-bicara dengan dulu, ya, sebentar sesudah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini atas kasih dan pertolongan Tuhan. Kami boleh kembali diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kami melihat dalam perjalanan Maria, memang sebagai dia yang belum masih gadis, tapi banyak persoalan yang dihadapi. Tapi malaikat Tuhan memberi kekuatan kepada dia, menolong dia supaya dia tidak takut menghadapi situasi apapun, karena Tuhan menyertai dia. Demikian juga dalam perjalanan hidup kami, Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan menuntun kami, menolong kami dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh syukuri pada siang hari ini, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk keluarga Pak Nelson, terutama Pak Nelson, Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang Tuhan telah pakai selalu luar biasa. Tuhan yang menolong dia dalam perjalanan hidupnya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Tuhan juga memberkati, Tuhan. Tuhan juga memberkati istri dan juga anak-anak, sehingga terus mereka berjalan seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kami serahkan keluarga hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk juga pada saat ini untuk pemerintahan Indonesia ini, Tuhan. Dalam segi pemerintahan kami doakan dari Pak Jokowi sampai bawahannya, biarlah Tuhan juga yang menolong. Sehingga Tuhan berikan hikmat pada saat juga mereka memerintah. Tuhan juga yang senantiasa yang memberi pertolongan kepada mereka sehingga mereka memimpin dengan bijaksana, Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka supaya mereka menjadi saksi-Mu, Tuhan. Saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya, Tuhan.
sehingga mereka boleh menyaksikan iman mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk bencana yang terjadi Tuhan. Untuk banjir, gempa bumi Tuhan yang melanda Indonesia. Kami berdoa biarlah Tuhan juga yang campur tangan, supaya kejadian-kejadian ini boleh melihat kembali bagaimana bahwa dunia ini hanya sebentar pada saat Tuhan mau musnahkan. Karena itu Tuhan, berikanlah Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan yang mengalami bencana, biarlah Tuhan juga memberi kekuatan mereka, pada mereka pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh percaya Tuhan. Dan juga kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk juga gembala sidang di tempat ini Pak Yopi, dan juga Bu Yopi. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan. Tuhan berikan umur panjang, kesehatan yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, sehingga terus dia boleh menikmati kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat itu untuk juga yang berulang tahun. Tepat pada saat ini Mama Chandra boleh ulang tahun. Kami bersyukur karena perjalanan hidupnya yang terus semakin dekat kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah Tuhan. Tuhan juga supaya senantiasa hadir dalam kehidupannya, sehingga merasakan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga boleh menghitung hari-hari yang dia lewati, sehingga boleh dia menikmati kehidupan ini dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini di ulang tahunnya. Kami juga berdoa Tuhan juga saat ini yang merayakan ulang tahun, kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat itu untuk juga peneguhan pernikahan Michael dan Tio yang akan dilaksanakan itu hari Minggu. Biarlah Tuhan juga yang menolong supaya berjalan dengan baik. Tuhan berkati sehingga mereka sungguh-sungguh nantinya menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mementingkan Tuhan dari segala pekerjaan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk ulang tahun nantinya, tanggal 14 ulang tahun pernikahan Pak Pur. Biarlah Tuhan juga yang menolong keluarga ini Tuhan, supaya keluarga ini menjadi semakin mengasihi Tuhan di dalam keluarga mereka. Mereka boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka menjadi satu tim di dalam keluarga mereka untuk melayani Tuhan, bahkan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dalam perjalanan mereka menaungi keluarga sampai 25 tahun ini karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan. Berkati juga Kaleb yang ada di Jakarta. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa hadir dalam kehidupannya, yang terus menopang dia Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, hari demi hari Tuhan memperlindungi mereka Tuhan. Kami kesahkan keluarga Pak Pur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga pada saat ini berdoa Tuhan untuk kakak Bu adik yang sakit. Kami terus mendoakan biarlah Tuhan juga yang menolong, supaya mujizat Tuhan boleh terjadi. Karena kami tahu bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Karena itu kami doakan saat ini, biarlah Tuhan juga yang menjamah, memberikan kesembuhan kepada dia. Kami juga berdoa untuk kami Pudan Tuhan yang saat ini juga sakit di Medan. Biarlah Tuhan juga yang menjamah, supaya mujizat Tuhan juga terjadi bagi dia Tuhan. Supaya dia semakin dekat kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menjamah dokter-dokter yang menanganinya, sehingga setulus hati mereka mengobati kami juga Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Ibu Mai yang saat ini di rumah dan juga keadaan tidak enak badan. Kami doakan Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menjamah dia, memberikan kesembuhan kepada dia, memberikan sukacita yang menjamah seluruh anggota tubuhnya, sehingga dia mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Pak Alek juga Tuhan kami doakan juga dan sakit penyakit, biarlah Tuhan juga yang menjamah. Dalam bagian jantungnya kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan pada saat ini. Untuk juga keluarga-keluarga yang sakit Tuhan. Untuk Michael juga Tuhan kami doakan. Untuk Cilili juga kami doakan. Untuk yang lain Tuhan yang sakit kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan boleh terjadi bagi mereka. Sehingga mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara Natal kami nanti. Bila Tuhan juga yang menolong. Sehingga terus kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan permohonan kami. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Ya, mari kita sama-sama mengakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kubur, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya hidup dan pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dengan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, arahkanlah iman saudara kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu saudara-saudara, diberkatilah saudara-saudara. Diberkatilah rumah tangga. Diberkatilah pekerjaan. Diberkatilah pendidikan. Dan diberkatilah saudara-saudara sekalian secara utuh. Baik itu di dalam pemeliharaan Allah, di dalam kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Mulai saat ini, sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin.
Yesus, kami beri puji syukur kami hanya kepadamu. Terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar juga Bapak kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biar Engkau berkati kami masing-masing di tempat kami. Dan kami percaya pada minggu yang akan datang Engkau kembali mempertemukan kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.